Jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya bahwasanya dia akan wudu untuk sholat dalam hati saja dan tidak ada lafaz khusus. Ya. Karena nawaitu wudu'a li rafil hadath dan seterusnya, seperti kalau salat usolli fardha salatid duhur dan seterusnya. Ini adalah ijtihad sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Itu pun mereka mengatakan niat-niat lafaz ini dengan lisan kalau seseorang ragu dalam hatinya untuk menyempurnakannya. Jadi bukan setiap saat dibaca sebenarnya. Sebagaimana kita di Indonesia, walaupun dia sudah yakin tetap diucapkan dengan lisan. Kalau mereka kembali kepada buku-buku induk Syafi'iyah tidak seperti itu. Itu hanya kalau ragu. Dia ragu niat hatinya kurang, diikuti dengan lafaz lisan. Jadi tidak pernah kita temukan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau mau duhur bacalah usolli fardha salatid duhur, atau kalau mau wudu nawaitul wudu' li raf'il hadath dan seterusnya. Tapi memang niat dalam hati terlintas mau wudu saja. Pokoknya wudunya karena mau ibadah. Seperti itulah terlintas dalam hati kita. Lalu dimulai dengan bismillah. Dan ini boleh diucapkan walaupun di wastafel, di shower, tempat mandi. Yang tidak boleh sebenarnya saya ajarkan itu di kloset saja. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu seseorang kalau tidak menyebutkan nama Allah atau bismillah padanya. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Kata beliau, namun apabila ia lupa membaca basmalah, wudhunya tetap sah, tidak batal, tapi dia kekurangan keutamaan. Ya. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu sambil menyelat-nyelat jari jemari. Jadi ada sunnahnya juga. Jadi kalau mau wudhu kan telapak tangan 3 kali. Sebelum wudhu telapak tangan 3 kali, cuci tangan juga 3 kali. Itu termasuk sunnah untuk membersihkan dulu kuman-kuman, karena nanti tangan ini akan masukkan air ke mulut dan hidung. Maka cuci dulu tangan 3 kali, baru cuci tangan untuk wudhu yang 3 kali. Jadi kesannya 6 kali cuci tangan ya. Sambil menyelat-nyelat jari-jari. Nah ini nyelat ini masukkan di antara jari-jari seperti ini. Ya. Supaya antara jari-jari ini semua kena air. Yang ketiga, berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur. Ada footnote nomor 5. Diambil dari Sunan Al-Baihaqi jilid 1 halaman 52 dengan sanad sahih. Yakni memutar-mutar air di dalam mulut. Jadi bukan cuma masuk buang. Masukkan ke dalam mulut maksimal air, kumur-kumur, lempar ke kanan, bagian dalam pipi, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bahkan sebagian ulama sunnah saking menekankan masalah pentingnya kumur-kumur agar semua dosa-dosa dari mulut jatuh, maka dia mengangkat dagunya ke atas untuk kumur-kumur maksimal, baru dia keluarkan. Di sini dikatakan setelah dia mutar-mutar air di mulutnya, baru dia mengeluarkannya. Berapa banyak muslimin ambil air sedikit cuma masuk mulutnya langsung dirudahkan. Belum sempurna, karena seluruh rongga mulut dianjurkan untuk dikenakan itu, sebagaimana hadis Baihaqi ini. Yang keempat, istinsyaq. Istinsyaq adalah menghirup air di hidung, dihirup, bukan cuma dimasukkan di ujung hidung. Kemudian istinthar di sebelahnya, itu mengeluarkan dengan tangan kiri air tadi yang kita hirup dengan kuat, dikeluarkan juga dengan kuat. Menyatukan atau menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Air itu diambil di satu cakupan telapak tangan kita, kemudian masukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur yang maksimal, sisanya hirup di hidung. Sambil tetap kumur-kumur, yang tangan kiri membuang dengan kuat air yang dari hidung, baru kemudian dibuang yang dari mulut. Jadi ini kayak satu rangkaian. Disunnahkan untuk istinsyaq dengan kuat, menghirup air tadi dengan kuat, kecuali jika sedang berpuasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya. Nabi SAW bersabda, wabalik fistinsyaqi illa antakuna sa'ima. Bersengatanlah atau lakukan dengan kuat, ambil air itu hirup. Ini juga teman-teman kalau lagi flu, hidungnya buntu, coba praktikin istinsyaq ini. Banyak orang sudah praktikin, ternyata dimasukin air dengan kuat, dihirup, dibuang dengan kuat, subhanallah 2-3 kali sembuh. Ini buntu hidungnya hilang. Ya. Kuasa Allah SWT. Bersengatanlah kata Nabi SAW. Artinya lakukan dengan sangat kuat dalam istinsyaq, kecuali jika kalian sedang puasa. Nomor 5, membasuh wajah. Wajah itu adalah awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu, dan juga di tempat kuping, ya, sampai ke kuping, dari kuping kanan ke kuping kiri. Quran surah Al-Ma'idah nomor 6. Rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut saja. Jadi kayak jenggot ini, saya diselat-selati. Ya. Kalaupun halus maka dibasuh semuanya. Kalau tebal maka cukup bagian atasnya. Akan tetapi disunnahkan untuk menyelat-nyelati dengan jari jemari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang menyelat-nyelati jenggotnya ketika wudhu. Yang keenam, membasuh kedua tangan.
Kemudian membasuh kedua tangannya berikut kedua sikunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini tadi Al-Ma'idah ayat 6 yang salah satu potongannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aydikum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Jadi ada dua cara, bisa air diambil dari telapak jari-jari tangan sampai ke siku. Atau dimulai dari siku hingga ujung-ujung jari. Dari siku dulu ditarik ke bawah, intinya batas minimalnya adalah siku. Jadi salah satunya, bisa dari jari-jari ke siku atau siku ke ujung jari. Ini semua sama. Yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya satu kali. Ambil air di telapak tangan kita, pegang di awal tumbuh rambut, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk kita, leher ya. Kemudian ditarik lagi ke depan, kemudian baru masukkan jari telunjuk di dalam kuping, ditekan seperti kita tidak mau dengar suara apa-apa. Kemudian ibu jari mutar seperti mijet kuping kita dari belakang. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi jangan air kepala itu pisah dengan kuping. Karena Nabi SAW menggabung satu kali saja air tadi yang dibasahkan ke kepala itu, ke belakang, ke depan lagi, langsung disambung ke kuping. Jadi gak usah ambil air khusus lagi. Yang kedelapan, mengusap kedua kaki, kemudian membasuh kedua kaki, berikut kedua mata kaki berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Ma'idah masih sama ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Berarti mata kaki batas minimal, dianjurkan untuk melebihkannya. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Kedua mata kaki wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki. Menggosok dan menyati-nyati jari-jari kedua kakinya disebutkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 37. Dengan jari kelingkingnya, boleh dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Artinya pada saat bapak-bapak dan ibu sekalian cuci kakinya, maka dari mata kaki pastikan kena sampai ke seluruh bagian. Biasanya juga tumit ya, kalau agak pecah-pecah itu harus diselati air diantaranya supaya masuk air, kena. Kemudian juga jari-jari tangan dimasukkan ke jari-jari kaki. Terus dikatakan orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan dan kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Jadi ada orang Masya Allah, Subhanallah terputus tangan dan kakinya, maka ini diusap saja bagian yang bisa disentuh. Yang kesembilan, membaca doa. Setelah selesai wudhu, maka membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa ini sudah kita pelajari kemarin ya.